Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kembali ibadah pada hari ini, ibadah online. Tapi biarlah tidak mengurangi rasa semangat kita, tidak mengurangi kerinduan kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada-Nya. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memimpin setiap kita yang beribadah, memimpin dalamnya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan akan hati kita. Mari kita boleh dapat memandang akan kemuliaan Tuhan. Dia adalah imam besar agung kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Mari kita sujud menyembah di hadapannya. Dalam tangan Tuhan Sang Penebus, Yesus Kristus Tuhan kita. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar agung, Allah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan.
taklukkan seluruh hidupku Tuhan. Di dalam tangan-Mu Sang Penebus. Katakan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kata-kata Engkau Yesus Tuhan. Kau Yesus kutinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mulia jiwaku memuja. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang patut kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang patut kami sembah dan kami puja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengizinkan kami anak-anak-Mu untuk dapat hadir, dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, manusia yang berdosa ini, sehingga Engkau mau turun ke dalam dunia, mati, menderita, dan bangkit bagi kami ya Tuhan. Supaya Engkau benar menebus akan segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya penebusan-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah walaupun secara online ya Tuhan, karena di tengah pandemi yang masih belum selesai. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada di setiap kami. Baik kami yang mungkin berada di rumah kami masing-masing, atau kami mungkin yang berada di tempat lain, di tempat pekerjaan atau di tempat yang lain ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang sertai setiap kami, sehingga kami sudah beribadah secara sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan terlebih kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati ibadah online kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dan Engkau sendiri yang sertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan masih bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia. Kita mengakui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tak pernah kuragukan akan kesetiaan Tuhan. Tuhan yang memegang akan kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Amin, saudara. Katakan tak pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sekali lagi, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatanku. Kuasa-Mu Tuhan tercurah setiap hati kami. Denganmu Tuhan, bukan berjalan. Kaulah Raja dalam hidupku, Berkuasa berjaya untuk selamanya. itu Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin saudara. Mari kita bersama-sama persiapkan akan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon pada Tuhan supaya kita sudah menjadi seperti seorang hamba yang ingin tinggal dekat dengan Tuhan dan mau taat dan setia kepada-Nya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberikan hikmat pengertian bagi kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur,
Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, seseorang bahkan banyak orang juga berpikir dan bertanya demikian. Jadi Kristen kok mudah ya? Cuma percaya Tuhan Yesus saja sudah selamat. Namun, apa yang dikatakan mudah itu justru ada kalanya membawa kesulitan bagi beberapa orang. Ada seorang yang berkata, sulit percaya kepada Tuhan Yesus karena mana ada keselamatan yang begitu mudah. Jadi, kemudahan yang disangga itu sebenarnya sebuah kemudahan atau kesulitan. Sulit menerima karena dikira mudah. Dan lucunya, dia tidak melihat kesulitan dia menerima karena menganggap mudah itu sebagai sebuah kesulitan. Tetapi benarkah surga itu sesuatu yang mudah didapat atau sebaliknya? Apakah surga itu sebenarnya sulit untuk didapat? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam perikop yang kita baca tadi, di dalam Matius 19 ayat 16 hingga ayat yang ke-26, mengisahkan tentang seorang muda yang kaya yang datang pada Yesus. Dan dia berkata di ayat yang ke-16, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang muda yang kaya ini berpikir bahwa hidup kekal dapat diperoleh melalui perbuatan baik. Itulah sebabnya dia bertanya demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pertanyaan semacam ini sebenarnya sudah salah konsep tentang memperoleh hidup yang kekal. Tetapi bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, hidup kekal diperoleh melalui ketaatan terhadap Taurat. Tetapi tentu Taurat tidak menyelamatkan. Dan kita yakin Yesus tahu akan hal itu. Yesus tahu bahwa keselamatan dan hidup kekal hanya di dalam dirinya yang diterima melalui iman. Jadi Yesus tahu benar bahwa pemikiran dan pertanyaan orang muda itu adalah sebuah pemikiran dan perkataan yang keliru. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, lalu kalau kita membaca di ayat yang ke-17, Yesus menjawab orang muda tersebut, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Turutilah segala perintah Allah. Bukankah Tuhan Yesus akan mengajarkan tentang perbuatan untuk masuk ke dalam hidup? Apalagi ketika orang muda itu bertanya kepada Yesus perintah yang mana, Yesus justru menjawab di ayat 18 hingga ayat yang ke-19.
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri. Bukankah itu semua isi hukum Taurat? Bukankah ini seakan-akan Yesus mengajarkan perbuatan untuk hidup kekal? Tetapi kita harus menunggu dulu untuk menjawab dan memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu orang muda itu menjawab di ayat yang ke-20, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita anggap saja perkataan orang muda itu benar, ya, bahwa dia memang benar-benar menuruti dan melakukan semuanya itu. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perikop ini, sebelumnya Yesus berbicara tentang kuantitas, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, dan sebagainya. Yesus membuat daftar sederhana tentang representasi perbuatan baik. Tetapi kini Tuhan Yesus tidak lagi berbicara tentang kuantitas. Yesus berbicara tentang kualitas. Kalau kita baca di ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mau mengatakan secara sederhana, kalau mau berbuat baik, berbuatlah habis-habisan dan mengikut Yesus. Yesus tidak anti dengan kekayaan, tetapi Yesus tahu isi hati pemuda kaya ini yang terikat pada harta. Maka Yesus mengujinya, menguji apa yang menjadi Tuhan di dalam hati dan hidup orang ini. Yesus meletakkan orang muda ini dengan sebuah pilihan yang radikal, Yesus atau harta. Dan kita tahu apa yang menjadi pilihan orang muda yang kaya itu, yaitu harta. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di sisi yang lain kisah ini mengajarkan bahwa untuk berbuat baik menaati hukum Taurat secara sempurna pun manusia sulit untuk melakukannya. Manusia sulit melakukannya. Jadi dengan mengenal Taurat, manusia mengenal dosa dan ketidakmampuan diri. Perbuatan baik mereka ternyata tidak cukup baik. Kalau kita membaca di dalam Roma 3 ayat 20, mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sampai di sini kita sebenarnya melihat kegagalan perbuatan baik. Pertanyaannya, mengapa gagal? Karena ada hati yang terikat pada harta. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, poin mendasarnya bukan pada hartanya, tetapi karena ada hati yang tidak terikat pada harta di surga. Ada hati yang tidak terikat kepada Yesus. Maka hidup kekal itu menjadi sulit. Nah, kalau kita membaca di dalam bagian ini, pemuda kaya itu kemudian pergi meninggalkan Yesus. Kini giliran Yesus berurusan dengan murid-muridnya, mengomentari kejadian yang baru saja terjadi. Nah, kalau kita membaca di ayat 23 hingga ayat yang ke-24, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, unta masuk lubang jarum, apa maksudnya? Beberapa penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lubang jarum itu adalah sebuah pintu yang kecil dan pendek dan juga sempit, ya. Nah, sebagian berpendapat pintu lubang jarum ini menempel di pintu gerbang utama kota. Jika sudah malam, pintu gerbang utama yang besar ditutup, maka para pedagang yang datang terlambat harus menunggu di luar pintu dan itu berbahaya. Kalau mereka masuk melewati pintu utama, itu juga berbahaya. Maka, jika mereka mau masuk kota pada malam hari, harus melewati pintu lubang jarum. Karena kecil, pendek, dan sempit, maka onta yang mau masuk melewati pintu lubang jarum, dia harus menekuk lututnya dan diseret masuk melalui pintu itu. Tetapi pemikiran ini bermasalah setidaknya oleh karena dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, menurut arkeologi, pintu lubang jarum itu baru ada pada abad-abad ke-12. Tidak ada pintu semacam ini pada abad-abad pertama. Jadi,
Yang dimaksudkan dengan lubang jarum belum tentu sebuah pintu yang kecil, ya, yang pendek dan sempit. Lalu yang kedua, kita melihat reaksi murid-murid Yesus. Ketika mereka mendengar, dikatakan ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan mereka berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Ya, di ayat 25. Mereka tahu itu tidak mungkin. Jika unta harus ditekuk kakinya, diseret, dan akhirnya meskipun dengan penuh kesulitan unta itu masuk melewati lubang jarum, itu namanya sulit, bukan mustahil. Jadi berbeda dengan respon spontan dari murid-murid Yesus dan bahkan berbeda dengan jawaban Tuhan Yesus, ya, di ayat yang ke-26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maka lubang jarum harus diartikan dengan sesuatu yang tidak mungkin dilewati unta. Jadi apa itu lubang jarum yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara? Lubang jarum. Kita tahu jarum untuk menjahit, ya, itu ada lubang untuk memasukkan benangnya, bukan? Itu lubang jarum, bukan? Apakah bisa lubang jarum yang sekecil itu dimasuki unta? Mustahil, bukan, Bapak Ibu Saudara? Tetapi kita percaya jika Allah menghendaki, hal itu bisa terjadi tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau dan mengecilkan untanya, bukan? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah mujizat. Melalui peristiwa percakapan dengan orang muda yang kaya di dalam Matius 19 ayat 16-26 ini, Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan sulitnya masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang mengajarkan betapa tidak mungkinnya seorang masuk surga jika harus mengandalkan perbuatan baik. Bahkan meskipun itu perbuatan baik dengan mentaati hukum Taurat sekalipun. Dari sisi manusia berdosa, surga itu tidak sulit. Dari sisi manusia berdosa, surga itu mustahil. Tetapi dari sisi Allah, surga bagi manusia berdosa itu memungkinkan. Memungkinkan jika melalui Kristus. Tetapi menariknya, ketika murid-murid gempar, ya, yang di dalam pengertian sederhana itu sebuah kekagetan, ya, atau bahkan sebuah kekhawatiran, jika mereka tidak dapat masuk surga karena ternyata itu mustahil, sebenarnya pemahaman murid-murid Yesus mirip atau bahkan sama dengan orang muda yang kaya itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang muda yang kaya itu pergi meninggalkan Yesus karena tidak mau menjual hartanya dan mengikut Yesus, apa yang kira-kira dipikirkan oleh para murid Yesus? Bukankah mereka adalah orang-orang yang meninggalkan harta mereka, pekerjaan mereka, dan mereka mengikut Yesus setiap hari? Apa perasaan yang mungkin muncul adalah sebuah kebanggaan dan kesombongan. Hai pemuda kaya, kamu tidak sama seperti kami. Kami sudah meninggalkan pekerjaan kami, harta kami, serta mengikut Yesus. Jadi kami pasti masuk surga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keliru. Mereka bukan antitesis dari pemuda kaya. Mereka sama seperti pemuda kaya yang mengandalkan perbuatan baik. Maka perlu buat Yesus untuk memperbaiki pikiran dan bahkan kesombongan rohani mereka. Kamu pun sebenarnya tidak mungkin masuk surga. Yang membuat surga itu mungkin, itu bukan perbuatan baik, tetapi Allah yang mampu melakukan mujizat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, keselamatan adalah hal yang tidak mungkin dari sisi manusia, tetapi mungkin dari sisi Allah. Keselamatan kita adalah sebuah mujizat terbesar yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Agama-agama mengajarkan manusia untuk berbuat sesuatu demi mendapatkan sesuatu, melakukan perbuatan baik untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika orang beragama berusaha mengejar hidup kekal, maka mereka beranggapan bahwa hidup kekal itu penting. Mereka semua, termasuk kita juga, takut binasa. Tetapi apa yang menjadi pengharapan mereka? Perbuatan baik. Perbuatan baik yang sebenarnya tidak berguna untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal.
tetapi mereka mengusahakannya terus-menerus tanpa henti. Hingga pada akhirnya mereka kaget ketika mereka berhadapan dengan penghakiman Kristus, bahwa selama ini yang mereka kerjakan tidak berguna sama sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak semua memperoleh kesempatan untuk menerima Injil. Bahkan meskipun mereka mendengar Injil, sebuah kabar sukacita sekalipun, mereka menolaknya. Pertanyaannya mengapa? Karena mereka pikir Injil itu tidak masuk akal. Dipikirnya terlalu mudah, tetapi justru Injil bukan hal yang mudah. Sulit karena kita usahakan sekuat tenaga pun tidak membawa hasil. Tidak akan membawa hasil. Dan bukankah itu hal yang sulit? Injil itu sulit karena kita bergantung, karena tidak bergantung di tangan kita, Bapak Ibu. Injil itu sulit karena tidak bergantung di tangan kita, tetapi di tangan kasih karunia Allah yang menyelamatkan umatnya. Injil itu sulit karena keselamatan tidak bisa dibayar oleh manusia saja, tetapi oleh Kristus yang adalah manusia sejati, sekaligus Allah sejati. Tetapi Injil itu mudah, karena dengan menerima Kristus melalui iman. Injil itu mudah, karena keselamatan kita di tangan Allah yang Maha Kuasa, bukan di tangan kita yang terbatas. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, jika keselamatan dan hidup kekal adalah sesuatu yang sebenarnya bukan sekedar sulit, tetapi tidak mungkin dari sisi orang berdosa, tetapi puji Tuhan, hidup kekal itu mungkin dari sisi Allah yang bekerja menyelamatkan umatnya. Maka sekali lagi kita tegaskan bahwa hal yang paling diperlukan untuk memperoleh hidup kekal adalah datang dan bersandar kepada Allah. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik tidak diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Perbuatan baik itu muncul di dalam diri orang yang diselamatkan oleh karena sumber perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah itu adalah Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Injil pertama-tama bukan mengubah orang jahat menjadi orang baik. Itu bukan tujuan utama dari Injil. Injil itu mengubah orang berdosa menjadi umat Allah. Tentu kita percaya bahwa surga akan diterima oleh orang-orang baik, orang-orang yang baik, tetapi orang-orang yang baik di dalam Kristus. Bukan orang-orang baik, tetapi tanpa iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang di dalam kebaikan-kebaikan kita tidak menjadi seorang yang tinggi hati di hadapan Allah dan merasa kita layak memperoleh surga oleh karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sebaliknya, kebaikan yang kita kerjakan seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah mengerjakannya di dalam diri kita. Sebenarnya kita tidak layak di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, hidup kita hanya diperoleh melalui Kristus. Karena itulah satu-satunya jalan yang memungkinkan, yang Allah sediakan, agar kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Maka bersandar kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Inilah Injil. Injil adalah berita baik bahwa Allah beranugerah memberikan keselamatan melalui Kristus bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ada kuasa Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Dan semuanya itu kita terima dengan iman di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini, yang sekali lagi mengingatkan kami semua
bahwa keselamatan dan hidup kekal hanya diperoleh melalui Kristus, bukan oleh perbuatan-perbuatan baik kami. Ya Tuhan, ubahkanlah setiap kami menjadi orang-orang yang tidak sombong dan merasa layak memperoleh surga karena kebaikan-kebaikan yang kami kerjakan. Sebaliknya, biarlah itu menjadi alasan bagi kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau telah mengerjakannya di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Suwanto Yeni yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Bila firman Tuhan yang kita dengar dapat kita renungkan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudaraku, kita mempersiapkan akan hati kita untuk membesarkan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Yang telah lalu, yang akan datang, yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, seperti pujian yang kami nyanyikan barusan, biarlah sungguh-sungguh ini menjadi doa setiap kami. Kami ingin benar-benar menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu ya Tuhan, tetapi di setiap hari kami, ketika kami bekerja, ketika kami sedang studi, kami melakukan hal-hal yang lain berelasi dengan orang-orang di sekitar kami.
biarlah kami melakukan semua itu dengan tujuan menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sudah sering mungkin jarang menyenangkan Tuhan, bahkan mungkin mengecewakan Tuhan, membuat hati Tuhan sedih. Ampuni kami ya Bapa. Kami mohon Allah Roh Kudus yang juga boleh memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami terus menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu tempat ini yang dalam pergumulan, ada yang sekarang dalam sakit penyakit ya Tuhan, sedang terbaring lemah tubuh atau dalam tahap pemulihan. Hamba memohon Tuhan, kiranya Engkau boleh pulihkan setiap kami. Engkau boleh jamah, pakailah obat-obatan yang ada, dan biarlah dengan istirahat yang cukup juga ya Tuhan, dengan makanan yang bergizi, vitamin, itu boleh memulihkan keadaan setiap kami saat ini. Kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat yang sekarang sedang lemah tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkanlah dan berikanlah semangat, berikan kekuatan, sukacita juga, sehingga setiap kami ya Tuhan tidak lesu, tapi biarlah momen sakit ini kami bisa memanfaatkan waktu kami bisa semakin dekat hidup kami bersama dengan Engkau. Kami juga terus menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang ada dalam masalah ekonomi, dalam masalah pergumulan-pergumulan dalam pekerjaannya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan membukakan jalan. Kami percaya rencana-Mu indah pada waktunya. Ya Tuhan, berikanlah hikmat, tambahkan hikmat kepada jemaat-Mu, dan berikanlah hati yang tenang kepada setiap kami, pada jemaat-Mu, untuk menghadapi setiap problema yang ada dengan hati yang tenang dan hati yang tetap bersandar kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami tetap berada di dalam jalan yang benar. Ya Bapa, jikalau mungkin saat ini ada di antara kami ingin berpikir dengan cara-cara yang tidak baik untuk menyelesaikan solusi, maka gagalkanlah niat kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap bersandar pada Tuhan, menyelesaikan setiap solusi dalam pekerjaan kami itu sesuai dengan jalan firman Tuhan. Kami terus menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang pergumulan, persoalan secara relasi dengan sesama, keluarga ataupun teman yang kurang baik. Kami percaya Engkau juga akan memulihkan tepat pada waktunya. Biarlah kami boleh Engkau jamah hati kami supaya kami mau mengampuni mereka, kami mau berdamai dengan mereka. Biarlah karakter Kristus itu ada di dalam hati kami ya Tuhan. Bapa, kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia, secara khusus ya Tuhan untuk terkait COVID-19. Kami mohon biarlah di dalam beberapa hari ke depan atau mungkin minggu-minggu ke depan, COVID bisa semakin melandai, bisa semakin menurun di bangsa kami ini. Dan kami sangat memohon, ya Tuhan, jikalau Engkau kehendaki, maka ke depan tidak ada lagi lonjakan COVID-19 di bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa, kami mohon belas kasih daripada Engkau. Kami juga terus menyerahkan untuk dunia kami, di mana sekarang Rusia dan Ukraina yang tengah berperang. Kami sangat mohon kiranya bisa terjadi gencatan senjata. Biarlah ada perdamaian yang bisa tercipta di antara kedua negara ini. Dan kami sangat mohon kiranya ini tidak menjadi semakin meningkat dan menjadi perang dunia ketiga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kontrol atas dunia kami ini. Ya Bapa, jauhkanlah dunia kami daripada perang-perang yang semakin meningkat eskalasinya. Ya Bapa, dengarlah doa dan seru kami pada saat ini. Dan inilah persembahan kami. Kami naikkan ini ke hadirat Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang kami ikuti pada hari ini, puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang secara khusus kami dengar. Biarlah itu sungguh boleh menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan kami. Keselamatan hanya datang semata-mata oleh anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau mengucap syukur dan kami mau semakin bersandar lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum selesai ibadah ini kita arahkan hati pikiran kita kepada Dia. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, sukacita, penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, pimpinan penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kehidupan kita, memampukan dan menguatkan iman kita, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai setelah mendengarkan warta berikut ini. Ya, jemaat dikasih Tuhan, hari ini hanya ada satu pengumuman saja yang akan kita perhatikan. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Chuantau Yeni dari Kalam Kudus Mayang yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupan dan pelayanan dari Chuantau Yeni. Saudara, minggu depan ibadah kita masih diadakan secara online. Kita terus berdoa, saudara, supaya keadaan COVID ini bisa semakin membaik, bisa semakin melandai di Indonesia, khususnya di kota Medan. Seketika sudah mulai membaik, saudara, tentu nanti gereja akan kembali onsite. Saudara, minggu depan kita masih ibadah online. Mari kita boleh tetap punya semangat ya, tetap punya kerinduan ketika datang beribadah kepada Tuhan. Masa-masa COVID seperti ini harusnya nggak membuat kita itu makin jauh dari Tuhan, saudara. Tapi harusnya membuat kita itu makin lebih rindu lagi kita mencari Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, karena itu ayo kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Minggu depan tema firman Tuhannya menarik, yaitu luar oke, dalam oke, saudara ya. Kita akan mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari pendeta Hendra Gemulia, saudara, dari Saat Ministry Center. Saudara, biarlah saudara firman Tuhan tuh ketika didengar boleh tetap tersimpan dalam hati kita dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, saudara. Demikian saja, saudara, warta pengumuman hari ini. Saya terus berharap saudara di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi saudara yang mungkin sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit, saya terus berdoa supaya kita semua bisa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian saja warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.